Ternyata tanteku benar gak bohong. Bilangnya sih nyesel udah numbalin anaknya dan mau tobat, tapi gerakan sholatnya masih begini. Sekarang saya sudah tinggal di rumah tante untuk beberapa waktu. Banyak yang beri saran untuk pergi dan itu yang saya lakukan. Saat ini kondisi saya sudah cukup aman karena sudah lumayan jauh dari rumah. Tapi keadaan rumah saat terakhir ditinggal masih gak ada perubahan. Abangku pindah ke kamar belakang. Ini foto kamar abangku saat terakhir saya tinggalkan rumah. Dan di sini saya akan cerita dari cerita tanteku. Beberapa hari lalu, tanteku menceritakan sesuatu yang ternyata selama ini disembunyikan oleh keluarga saya. Rahasia yang terjadi jauh sebelum kelahiranku di dunia ini. Kata tante, sebenarnya saya memiliki saudara. Dia anak kedua di keluarga, lahir setelah abangku. Akhir hidupnya berat sekali. Yang jelas, keluarga saya memiliki 3 anak. 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saudara saya ini meninggal saat dia berusia 5 tahun. Ini foto pemakamannya. Kematian kakak kedua saya ini meninggalkan ingatan yang membekas di benak tante saya. Dia ingat jelas, malam itu semua pintu rumah terkunci. Rumah orang tua saya seperti tak ada orang. Sepi, tak ada orang yang terlihat di rumahnya. Tapi yang mengganjal di pikiran tante saya ini adalah bau dupa yang begitu berasa menusuk hidung. Dia ingat bau itu keluar dari sela-sela pintu rumah. Tapi tante tidak bisa membukanya. Ia ketuk berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Tak ada yang membuka pintu. Selang beberapa lama, tante akhirnya pulang. Beberapa hari tante juga tidak dapat kabar dari keluarga saya. Seminggu kemudian, keluarga saya mengabarkan anak keduanya sedang sakit keras. Tante saya datang ke rumah dan dia melihat kondisi kakak saya yang masih kecil itu cukup memprihatinkan. Waktu itu umur abang saya juga masih kecil. Jarak mereka hanya 2 tahun. Abang waktu itu masih berusia 7 tahun. Tante saya cerita, waktu itu dia mencoba berbicara dengan papa, tapi hasilnya nihil. Papa seperti orang yang setengah sadar, matanya sayu. Dia lebih sering melamun saat sedang sendirian. Saat diajak bicara oleh tante, dia menanggapi. Tapi setelah tante pergi dan ngobrol lagi, tante harus mengulang semua pembicaraannya dari awal. Ini yang buat tante saya bingung. Tante menyuruh mama untuk membawa kakak saya ke dokter. Tapi mama seperti membiarkan itu terjadi. Sampai akhirnya tante memaksa dengan menggendong kakak saya. Akhirnya semua itu ikut ke dokter untuk memeriksa kondisi kakak kedua saya. Saat sampai di klinik, dokter bilang bahwa adik saya hanya mengalami dehidrasi, cuma kurang minum. Dokter memberi beberapa obat dan vitamin. Saat itu tante bilang keadaan kakak kedua saya ini benar-benar lemas. Tante bilang, bayangin, kamu lihat anak kecil umur 5 tahun, badannya lemas, matanya sayu, dia gak nangis, masih bicara, kadang tersenyum, gak kerasa tante nangis saat cerita ini ke saya. Setelah mengurus obat, tante dan keluargaku akhirnya pulang dengan kendaraan umum. Di perjalanan, tante melihat kakak saya yang masih kecil itu seperti bocah yang sedang berbicara sendiri. Tatapannya selalu menghadap ke atas. Tante tahu, semua orang hanya terdiam. Paling cuman abang yang gak betah saat berada di perjalanan. Gak ada yang menanggapi kakak saya itu. Pikir tante, itu hanya imajinasi anak kecil.
Tapi ada yang janggal dirasakan sama tante. Tante merasa ada yang janggal dengan keadaan saat itu.